Kenapa? Semester 1, Pak. Oh, semester 1. Iya. Oh, oke, oke. Nah, siapa yang memperkenalkan? Bu Dwija, Pak. Oh, Bu Dwija. Oke. Oke ya, LaTeX diperkenalkan Bu Dwija. Ininya gimana? Pakai apa? Apa toolsnya sama dengan yang saya minta Pakai Anda Microsoft install? apa ya kalau nggak salah waktu itu ya Pak, install aplikasi itu. Oh, oh, Anda diminta untuk ini ya? Submit ke itu ya? Konferennya PSD Chinese-nya. itu? Iya. Oh iya, iya. Bukan. Oke, oke, oke. Oke, oke. Jadi ini adalah tools yang secara uh, banyak sekali ya, hampir bagus secara internasional itu dipakai untuk menuliskan paper dan kebiasaannya untuk formatting itu kita tidak mau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk misalnya ngepasin gambar, membuat persamaan yang jelek di Word gitu ya. Persamaan di Word itu kan jelek sekali ya. Kemudian apa kalau kita ngetik itu naik turun terus subscript, kemudian apa over pangkat dan lain-lain ya, dan kadang-kala berubah. Kalau zaman dulu saya nggak tahu Word sekarang, juga kalau zaman dulu kadang-kadang kalau Word-nya berbeda itu persamaannya jadi hilang. Kemudian kalau kita misalnya Anda mengerjakan sesuatu yang diawasi atau dibimbing, kemudian Anda diminta untuk merubah satu atau dua kalimat. Nah, begitu diubah ternyata berantakan lagi belakangnya. Kalau pakai word processor, misalnya Microsoft Word atau LibreOffice atau yang lain, maka biasanya yang tidak terlalu suka menghabiskan waktu di situ pakai LaTeX ya. Saya tahu sebagian besar di antara Anda adalah programmer yang biasa program, terutama markup language ya, HTML dan lain-lain Anda sudah biasa, maka saya rasa LaTeX juga bukan masalah yang serius buat Anda. Saya hanya memperkenalkan flow-nya saja, selanjutnya Anda bisa berjalan sendiri. Tetapi untuk tugas yang akan saya berikan, penulisan paper Anda harus pakai LaTeX ya. Itu. Oke, Ranu dan Alia, apa kesulitan atau apa kemudahan kalau pakai LaTeX, bisa dijelaskan? Kalau Ya, boleh. Ranu dulu boleh. template-nya kita belum terlalu familiar, Pak. Oh, oke. Kemudian karena jarang dipakai, jadi Iya, lupa-lupa. Untuk kemudahannya ya sama yang seperti tadi, Pak. Format template-nya udah standar. iya, iya. Alia, gimana? Kesulitannya pas bikin tabel, Pak. Oh, Sama bikin kalau suruh buat formula. formula persamaan Iya. ya. Iya, persamaan kan ada fungsi-fungsinya lagi. Oh, oke. Oke. Ada lagi? Oke ya. Jadi memang gini, prinsipnya seperti kita mempelajari kalau di data mining atau machine learning kita mempelajari pattern itu kan perlu waktu ya. Jadi sedikit-sedikit gitu pengetahuan kita nambah kalau kita biasa ngoprek mencoba program. Tapi begitu kita bisa, kita tinggal menggunakan template programming yang sama untuk dataset yang berbeda-beda. Begitu ngerti gitu, oh ini cuma dirubah ininya gitu, ditambahin sedikit, dikurangi sedikit gitu ya. Itu dengan LaTeX memang learning time-nya perlu, tetapi begitu sudah menguasai biasanya malas untuk balik ke Word kalau untuk penulisan publikasi ya. Jadi termasuk tadi ya, tabel itu biasanya sudah disediakan template-nya, kita tinggal menambah dan mengurangi. Kemudian kalau equation itu juga banyak sekali resource di internet, dan justru kelebihan utama dari
LaTeX ini adalah dia menuliskan equation dengan bagus ya, bagus, standar, dan enak dilihat. Jadi kalau Anda baca paper-paper di IEEE gitu ya, yang jurnal itu hampir pasti dia menggunakan template LaTeX. Maka apa yang Anda baca itu ditulis pakai LaTeX, Anda harus bisa juga LaTeX gitu ya. Jadi terserah mau nanti dipilih yang mana. Tetapi saya harapkan kalau untuk kuliah kita ini nanti tugasnya disubmit dengan menggunakan LaTeX biar pada bisa. Oke, pertama saya cek toolsnya dulu. Kalau untuk text live itu perlu waktu ya. Tadi siapa tadi? Uki. Siapa tadi? Ya, Pak. Uki, udah selesai belum? Ya, Pak. Oh, Pak Sukri. Ya, Pak. Uki. Pak ya, kirain perempuan. Oke, sudah selesai Pak Sukri? Sudah, Pak. Oh, cepat ya? Itu Ya. padahal berapa giga ya? 3 giga ya? Text live, text maker-nya udah? Udah, Pak. Sudah bisa dibuka? Udah. Oke. Yang lain sudah? Kalau yang koneksinya tidak bagus gitu ya, mungkin bisa pakai mic-tag yang basic ya. Mic-tag biasanya lebih ada basic, ada yang lengkap. Kalau yang basic itu nanti setiap dia perlu library dia akan install sendiri, download sendiri. Kalau yang text live itu biasanya sudah semua terinstall. Kemudian yang JabRef sudah juga? JabRef sudah instan, Pak. Sudah dibuka ya. Oke, nanti saya jelaskan kegunaannya apa. Kemudian kalau tadi Alia bilang equation-nya susah, jadi kita tidak perlu ngapal ya, tidak perlu menghafal. Udah, pokoknya udah jangan suka menghafal. Jadi kalau nanti kita tidak tahu caranya gimana, kita tinggal googling saja. Ya, jadi kalau Anda mau misalnya equation-nya gimana, jadi ada toolsnya juga namanya equal egg ya. Equal egg Anda bisa install juga, ini juga gratis ya. Tidak perlu equal egg, ini akan memudahkan. Oke, yang pertama tampilannya dulu ya. Jadi kalau memang resource Anda tidak punya resource ya, misalnya laptopnya sudah outdated atau apa, Anda bisa mulai dari ada yang kesulitan untuk install di laptopnya? Ada nggak? Masih download, Pak, gede-gede, Pak. Oh, gede. Yang kecil aja, yang 150 mega itu mic-tag nggak bisa? Mixtag-nya udah, Pak, lagi download JabRef-nya, Pak. Oh, JabRef-nya. Iya, siapa? Kartika ya? Ya, izin, Pak. Oh, iya. Pak. Ini internetnya lagi ini, Pak. Saya juga ke Elnusa juga nggak bisa, dari tadi mau download ini masih muter-muter aja. Oke, kalau gitu JabRef-nya dulu sama bisa lihat ini nggak? Overlap. Bisa, Pak. Overlap punya nggak akun Overlap? Sudah buat? Belum. Yang web ya, Pak? Yang web. Sudah, Pak, kalau yang itu. Yang web sudah ya? Yang web udah. Nah. Oke ya, kita mulainya dari awal ya. Anda bisa sampai sini nggak? Coba cari IEEE Conference Template Example. Bisa nggak cari? Kalau semuanya sudah install pakai TextMaker sih lebih enak pakai TextMaker. Tapi kalau ada yang nanti saya dua-duanya lah.
Nah, kalau JabRef itu bibliografi. Jadi kalau mungkin saya cuma pakai ini ya. Jadi kalau Anda diajari pakai apa itu yang Mendeley saya belum pernah pakai ya, karena saya hampir tidak pernah menulis paper di pakai Word. Jadi biasanya kalau template-nya itu pakai Word, saya minta tolong teman yang lain untuk mengubah ke Word ya. Jadi ini pertama kita ke JabRef dulu. Jadi persiapannya pakai JabRef. Oke, mungkin Anda bisa menyebutkan referensi yang Anda pakai pada penelitian tesis. Coba, siapa yang mau jadi contoh? Diketik referensinya di chat. Ada yang mau jadi contoh? Yang kalau bisa yang referensinya ada di IEEE. Pak Dwi apa referensinya? Ada di IEEE enggak? Bentar Pak, lagi buka JabRef Pak. Oh, Bentar, Pak. oke. Enggak sambil ngomong aja. Explore. Oke, misalnya apa? Kemarin apa sih yang Anda tulis untuk ini, yang Anda konsultasikan? Apa? Anda apa yang mau? Ada yang bisa dijadiin contoh? Alia apa Alia? Keywordnya apa? Ini Pak, di kolom chat Pak. Oh, kolom chat. Udah. Iya. Ini IEEE bukan? Iya. Oke. Ini kok nggak bisa set? Ini predicting subjective feature from question on ini. Iya Pak. Using bird. Oke. Kita klik di sini ya. Ada lagi. 2 lagi. Yang lain boleh. Oke, nah di sini kan setiap ini kan ada fungsi ini ya, site this gitu ya. Jadi misalnya Anda sudah download ini. Jadi di sini ada plain text, ada bibtex. Kita klik kalau bibtex itu kita klik ini. Ya. Jadi kita klik ini, kita copy. Ctrl C. Copy gini ya. Copy. Ya bisa mengikuti dari sini? Belum Pak, ketinggalan jauh Pak. Ketinggalan jauh. Pelan-pelan Pak. Lari. Iya Pak. Enggak kok, gampang kok. Ini cuma kalau saya cuma ingin menunjukkan kegunaan aja. Nanti Anda pasti nyoba-nyoba sendiri juga cepat. Disimak dulu aja ya Pak. Hah? Belum itu, JabRef-nya belum? Belum Pak. Belum Pak, masih download. Oh, JabRef gede gitu? Enaknya sambil praktek, ya udah sambil menyimak. Nanti Anda kalau sudah selesai ya, paralel aja ya, nanti kelamaan kalau ini. Jadi ini ya misalnya copy, kemudian sampai di sini kita klik ini. Jadi in proceeding ya. In proceeding. Pak Dwi bisa mengikuti? Kita kopikan di sini.
Ini sudah langsung tercopy di sini ya, semuanya. Jadi ini autornya di sini, datanya di sini, bukan lain-lain. Nah, kita ganti ini bib tag-nya. Bib tag-nya kita ganti sesuatu yang gampang kita lihat. Misalnya kita klik aja Isa atau ini ya. Ana Morat Nejat ini ya, Ana Morat Nejat. Saya biasanya begini, cara bib tag itu nanti untuk mensitasi. Ana Morat Nejat harus diikuti tahun, biasanya saya begitu. Saya ganti. Huruf kecil semua aja. Misalnya, oke, saya taruh, sebentar saya buatkan untuk Anda. Nanti boleh ya di copy ya. Saya cari dulu file yang ini. Sesi oke ya. Kuliah ke-9 ya. Ini pakai format yang sama ya. Cuma di sini ada apa namanya? Di sini ada list referensi dan lain-lain. Nanti kita lihat, saya kasih contoh. Saya ingin menyimpan ini di sini. Menyimpan terusnya ref Alia. Bib tag. Ini gini ya. Oke, jadi pertama ini selain kegunaan untuk apa? Untuk menulis paper, ini juga untuk mengorganisasikan referensi Anda. Jadi kalau misalnya Alia punya, ini full papernya ada nggak? Alia Saya full ada, papernya Pak. Ada Ada. download, Pak. Iya. Kalau gitu. Anda sudah ini belum? Sudah install Japrep belum? Sudah, Pak, tapi masih mau nyimak dulu. Oh enggak. Kalau sudah coba di oke lah, saya kasih contoh file sembarang ya. Jadi ini filenya bisa Anda tambah di sini. Misalnya apa ya? Ini misalnya ya. Saya kasih contoh, ini sembarang PDF-nya ya, bukan papernya Alia tadi. Nah, suatu saat saya lupa papernya saya simpan di mana, di folder yang mana gitu. Tapi saya punya Japrep ini, maka kita tinggal double klik yang ini. Nah, langsung kebuka ya. Oh ini, waduh, ini rahasia nih. Salah saya ngasih contohnya. Tapi papernya itu langsung terbuka ya dari sini ya. Saya ganti yang lain.
Jadi pembelanjaan saya. Ada yang suka ngopi di sini? Oke. Jadi misalnya ini misalnya. Kakak bantuin mama kan Oh, salah. Oh, zip. Ya misalnya ini saya jadi kalau saya ini tinggal ini misalnya begini ya, filenya itu langsung terbuka. Jadi selain kegunaannya untuk apa namanya, untuk bikin pip tag, ini juga untuk mengecek. Jadi kita bisa taruh Japrep ini di misalnya di desktop. Jadi semua referensi kita nanti kita simpan di sini. Dia akan, kalau kita bingung ininya di mana, males, kita tinggal apa double klik untuk menggunakan. Paham nggak sampai sini? Mirip sama Mendeley berarti ya, Pak? Mirip. Mungkin Iya, ya. sama Mungkin mirip sama Mendeley. Saya pernah mau pakai, cuma kayaknya perlu apa ya? Perlu register atau apa gitu ya, Mendeley ya. Nanti biasanya nyuruh mahasiswa kalau perlu Mendeley. Oke. Jadi gitu, Anda juga boleh pakai Mendeley kalau ini. Tapi Anda harus bisa. Anda harus bisa ini. Ada pertanyaan sampai sini? Coba tambah satu lagi biar seru ininya. Boleh dari yang lain. Coba di chat. Kita coba satu lagi. Kalau Mendeley itu apa? Yang Gris atau yang Refwork? Tahu nggak, Aris? Saya tidak tahu ini apa ya. Ini kali ya. Oke. Nah, ininya buat apa gitu? Nah, ini kalau kita apa? Upload ya di sini ya. Misalnya saya ingin upload di sini. Nah, ada. Saya ingin apa? Tadi sudah saya set belum ya? Tabletnya sudah di-set. Oke, kita masih pakai yang apa ini dulu ya. Kita lihat di sini. Tadi bibnya itu ref aliyah ya. Ref aliyah kita upload, kemudian IEEE trans BSD-nya juga kita upload. Jadi bst.bsd itu menentukan format dari bibliografi stylenya seperti apa nanti. Jadi dua-duanya kita upload di sini. Oke. Oke. Nah sekarang pertama kita sudah punya, nanti bisa ditambah lagi ya, ref aliyah tadi bisa ditambah lagi.
Tetapi yang pertama dari template ini kelihatannya rumit, tetapi kalau kita melihatnya dengan seksama, dengan dengan perbagian, ini sebenarnya paper ini itu terdiri dari section-section ya. Jadi setiap cari keywordnya adalah kita cari slash section. Jadi ini adalah bagian abstrak. Jadi kalau kita ingin merubah abstrak itu di sini. Jadi ini adalah abstrak dari publikasi di Aliyah misalnya. Kita compile di sini. Nah, ini ya langsung ada di sini. Ini adalah abstrak. Jadi kita cukup merubah ini saja. Oke. Judulnya misalnya adalah apa tadi? Bird. Question answer. Jadi judulnya itu ada di paper title. Ini kan paper title. Kita cari di sini paper title. Paper title-nya kita ganti question answer using BER bird gini. Tulisannya gimana? BERT. Ini kita hapus saja. Hapus itu sembunyikan pakai tanda langsung nanti kalau kita tidak ingin ditampilkan di situ, kita kasih tanda persen. Ini kita compile. Question answer using bird. Oke, judulnya kita tidak usah bingung dengan yang lain, kita cari aja judul. Terus kemudian autornya cuma satu misalnya Aliyah ya. Jadi kita kasih di sini given name, surname-nya kita ganti misalnya Aliyah. Aliyah, nama lengkapnya siapa? Aliyah Kurniasi, Pak. Kurniasi. Oke. Kurniasi. Yep. Kita lihat langsung bisa kita lihat di sini. Ini Aliyah Kurniasi ya. Kemudian departemen name of organization misalnya ini kita rubah di sini misalnya ilmu komputer saya nih. Department of Computer Sciences, Klinik Nusa Mandiri misalnya. Sekarang universitas ya. Universitas. Jakarta. Ini dia misalnya kita lihat, kita compile langsung di sini langsung tertulis Aliyah. Misalnya autornya cuma satu ya sudah, yang di sini di blok saja. Ini kita kasih tanda kita
kasih tanda semua. Nanti kalau memang kita tidak perlukan ya boleh dihapus, tapi kalau kita cuma ingin ini tidak dikompil, kita kasih tanda persen. Kalau di itu ini bisa langsung diblok ya, kalau pakai text maker langsung sekaligus bisa, tapi mungkin bisa juga, cuma saya enggak jarang sekali pakai ini, jadi mungkin Anda bisa cari ini. Ya semua ya, kita compile ya. Jadi ini sebenarnya ada 6, disediakan 6. Kalau satu gimana, coba kita lihat. Langsung otomatis satu, jadi kita tidak perlu pusing lagi. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sekali lagi Pak, masih bingung. Yang Windows dong Pak. Apanya? Dari depan. Tampilannya Pak. Bingung. Tampilan yang mana? Gimana? Apa ya? Yang masih bingung yang gimana? Nah, ini ada lagi ya, predicting. Tampilannya sama Windows agak beda Pak, jadi ngikutinnya agak bingung Pak. Oh, yang di laptop? Iya Pak. Oh, oke, nanti saya pakai yang di laptop. Oke, saya nanti pakai yang di laptop. Baik Pak. Oke. Ini yang di sini sudah oke ya? Kira-kira seperti ini ya? Terus di sini sudah ada ini yang tadi ya. Ini apa? Tabelnya seperti ini. Nah, tabel itu prinsipnya sangat sederhana ya. Jadi kelihatannya rumit, tetapi sebenarnya kita tidak perlu pusing dengan penempatannya. Jadi kita lihat. Jadi ini kelihatannya rumit, tapi seperti tadi ya. Kita pertama lihat bagian-bagiannya. Biasanya title, kemudian author, abstract, yang lain tidak usah kita pedulikan. Kemudian section introduction. Jadi kita cari di sini. Jadi kalau bagian paper itu bagian paper utuh, kemudian dibagi menjadi section-section. Lihatnya bagaimana slash section. Ini make title, ini bikin abstrak. Jadi nulis abstrak itu mulai dari sini. Jadi kalau ini kita tidak pakai ya tidak. Ini ya. Kemudian section introduction misalnya. Ini ya. Introduction, misalnya kita tambahi atau pendahuluan. Kita cukup menuliskan di sini. Nanti langsung dia ini sendiri. Nanti outputnya PDF ya. Jadi PDF-nya ini ya. Jadi kita nulisnya di sini pendahuluan. P besar, E kecil, tetapi dia sudah ubah dalam format yang standar dia. Kelihatan kan ya? Ini ya. Jadi langsung pendahuluan. Jadi latar belakang dan lain bisa Anda tulis di sini. Kemudian section yang lain, misalnya di sini kita ganti menjadi setelah pendahuluan itu kan metode ya. Methods misalnya. Langsung tergantikan. Methods. Terus sectionnya yang berikutnya adalah result ya. Ini result. Jadi yang lain tuh nggak usah dipeduliin dulu. Result and discussion. Results and discussion. Oke, sebelum
Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang tadi yang referensi aliyah tadi di mana? Pertama, cara penulisan referensi itu bisa seperti ini, atau bisa pakai bibliografi. Ini ditulis satu-satu ya, bib item dan seterusnya. Ini tidak praktis, tidak saya sarankan. Yang saya sarankan adalah pakai tadi ya, ref dari apa? Kita copy saja di sini. Bentar ya. Saya buka dulu TextMaker-nya. Seperti ini kira-kira tampilannya ya. Terus tadi bisa mandiri. Yang dibuka adalah teks ya. Nih. Oh, saya ini aja ya. Saya kirim aja ke Anda. Bentar ya. Saya lagi nggak ini bisa ada yang mendonasikan alamat emailnya. Coba saya kirim aja lewat email, Anda nanti apa, sebarkan ke teman Anda. Email siapa? Sebarkan ke apa namanya, ke Telegram. Email siapa? Coba ditulis. Email siapa? Alia, Sena, Paki Hotun. Coba salah satu Iya, tulis boleh, email. Pak. Saya tidak membuka di web biar cepat. Coba Anda tulis. Udah? Belum? Oh ini. Coba Anda sebarkan di apa ini. Sudah saya emailnya. Anda sebarkan ke grup Telegram. Oke. Jadi ini tadi saya ingin mengutip di sini. Jadi apa, bibliografi stylenya ini akan saya copy. Jadi yang saya apa ingin ajarkan ke Anda adalah cara yang ini. Jadi tidak ditulis satu-satu seperti ini, kelamaan. Ini bibliografi style itu ini ya, IEEE Tran. Kita tulis di sini. Kemudian bibliografinya itu ref aliyah. Jadi kita tulis di sini ref aliyah. Ref. Nah, ref aliyah. Oke ya, ini sementara kita sampai sini kita apa ini gimana ya? Salah.
salah ngeklik. Oh, kecanggihan ini. Jadi del aja lah. Oh, hilang. Aduh, hilang. Mulai lagi dari awal. Oke, yang tadi sudah ya, kira-kira seperti itu ya. Ada yang apa? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau jadi mana ya? Yang sudah saya ubah mestinya ada. Ini nih. Ini cara ngilangin ini gimana? Itemnya. Jadi saya ingin menunjukkan pada Anda cara kita satu-satu. Cara mensitasi. Kalau dari kosongan gimana Pak? Zaprep-nya? Kita baru Zaprep. install gitu Pak. Japrep. Terus langsung Anda ya, gimana? ya maksudnya kan saya baru install Pak. Lalu Ada langsung buka. Di sini ada ini ya. Anda buka dulu aja ini langsung ya. Buka list referensi.bib. Ada nggak? Sudah didistribusikan belum, Alia? Filenya. Sudah, Pak. Sudah. Anda buka ini di Japrep ya. List referensi.bib ini di Japrep. Lalu Pak. Bisa? Belum dibuka nih Pak. Hah? Misalnya ini ya. Latihan labtek list referensi.bib dibuka. Saya copy punya Alia ke sana ya. Copy. Kita pakai ini. Terus saya ingin tadi ya. Yang list referensi.bib. Aduh, salah. Yang lipnya dibuka ya Pak? Kenapa? Oh iya. Oh yang referensi lipnya dibuka? Iya, .bib. Kalau akan keluar seperti ini kan? Halo Pak. Siapa? Udah? Coba saya ingin buka. Oke, bentar. Sudah semua? Sudah? Oke ya, jadi jadikan file-file saya itu sebagai template ya, biar cepat ya. Jadi Anda tidak perlu dari basic. Hasil. Kita tambah lagi tadi, ada yang menyumbangkan referensi. Akioton, anomaly based behavior detection ini. Oke. Ini ada ini. Tadi kita cari ya.
Wah, nggak ada. Bukan IEEE ya? Pak Hilton. Oh, Oh ya Pak, mohon maaf itu saya direct kayaknya Pak. di Giant Direct juga biasanya juga ada trainingnya ya. Citing aplikasinya di mana? Biasanya chat apa? Teksnya juga ada. Sama satu lagi predicting Bitcoin price using deep learning. Sena ini dari IEEE bukan? Sena? Iya Pak, IEEE Pak. IEEE. Ini ya? Iya betul Pak. Lambat ya. Persedia itu presetting atau in presetting atau gitu ya? Side base, bit tag, kita copy di sini. Cara menambahkannya kalau ada langsung ada bit tag-nya itu kita bisa tambah di sini. Ini boleh apa saja ya, misalnya mau milih artikel dulu nggak apa-apa, tapi begitu ini kita ganti di sini, kita hapus. Di sini langsung seperti tadi, ini kita ganti bikinnya bikinnya kita ganti menjadi seperti ini, over here. Oke, yang punya Fakih Hotun tadi sepertinya nggak keluar ya. Nah nih, export citizen as to BibTeX ya. Oh, keluarnya ini harus dibuka ini. Kita buka BibTeX-nya, lalu di download. Waduh, gimana tadi? Tunggu. Ini dulu. Ini ya, bib yang ini. Kita pindah ke latihan laptek aja di sini. Ini ya tadi punya ini kita copy saja, copy ke list referensi di sini. Copy di sini. Sudah belum? Belum.
copy, paste. Ini ya, punya pakai hukum tadi ada di sini. Kita ubah ke ini bentuk yang ini boleh lah seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Dapat clear? Ada yang mau ditanyakan? Kalau how-to-nya yang bagus ada Pak, tutorialnya Pak, buat belajar Pak. Hah? Oh, nggak usah pakai tutorial, Anda langsung hantam aja coba. Ini kan tutorial. Bisa lah, gampang kok. Ini tidak sesusah machine learning kok. Cuma Anda harus nyoba aja. Tutorialnya banyak di internet ya. Cuma saya mengajarkan pada Anda cara cepat. Jadi sedikit Anda kan kita itu kalau pakai. Kalau yang text maker gimana Pak? Yang tadi Pak, yang under Linux text maker Pak. Hah? Text maker itu ininya. Text maker itu engine-nya. Ini text maker ini. Sorry, text maker ini. Sama aja, tampilannya di Windows atau di Linux sama seperti ini. Yang live tadi Pak ya, kalau yang live pakai pakai live, kalau yang live online, kalau ini offline ya. Iya, yang tadi online, kalau yang overlift tadi online, kalau yang ini offline. Oh iya. Ya. Oke, tadi jadi kalau ini misalnya tadi breadth for sentiment analysis misalnya ya. Kemudian ini kita kasih tadi misalnya Alia, terus misalnya Sena, siapa? Rian misalnya. Kita tinggal ubah di sini. Ya. Ilmu komputer dan lain-lain, sistem informasi mandiri. Misalnya second authornya Dwi misalnya. Dan seterusnya. Ini. Bisa Anda jalankan ini? Skrip yang saya berikan, ini sudah saya hapus yang bikin bingung ya. Kalau tesis bisa juga nih Pak. Tesis bisa, tinggal Anda minta aja template-nya. Tidak perlu bikin template sendiri. Minta template ke Steamik, ada nggak template? Biasanya begitu ya, kalau di luar negeri itu jadi standar. Kalau engineering itu template-nya LaTeX biar seragam dan seperti ini. Jadi kalau kita misalnya, kita kan kadang-kala kalau pakai Word itu terpaksa harus membuat setiap bab itu dalam file yang berbeda ya, karena takutnya kalau kita mengubah satu gambar di bab 1, maka yang misalnya dihapus atau ditambah, yang belakangnya akan harus ngatur ulang ya, naik turunnya dan lain-lain. Jadi kalau pakai ini langsung dia nanti mengatur sendiri, begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dicoba sih. Kalau sudah dicoba ada kesulitan nanti lebih menarik. Sudah dicoba belum? Minta template berarti ada ya Pak? Ini tesis saya nggak tahu ada apa enggak. Harusnya ada. Cuma sekarang yang kita pikirkan ini dulu aja. Yang paper aja dulu. Karena ini ada maksud saya mengajarkan ini. Saya ingin Anda membuat paper dalam template LaTeX, IEEE, atau kalau mau boleh seperti yang di conference-nya PSI ya, pakai template itu juga bagus, tapi sama saja ininya, prinsipnya sama seperti ini. Ya, jadi yang sederhana dulu, yang kalau kalau tesis kan panjang ya, kita yang pendek dulu, sekitar 4-8 halaman. Sampai di sini paham nggak? Apa fungsi dari masing-masing? Kalau sudah,
kita lanjutkan. Nah, citasi, cara mencitasi itu seperti ini. Jadi pertama di sini ada list referensi ya. List referensi itu tadi file bib yang ada di jabref ini. Sudah kita simpan belum? Sudah ya. Kemudian misalnya saya ingin mencitasi papernya Aliyah tadi. Paper Aliyah tadi yang mana? Yang mana ya? Yang mana Aliyah? Nggak ada ya, Pak? Hah? Nggak ada, belum ada? Iya. Tadi ini masukin punya Sena, Pak. Ya udah, ini saya copy ya. Saya copy di sini. Caranya kita copy di sini. Ini ya. Oh, udah ada ini. Paling bawah. Jadi nggak jadi kita hapus. Ini papernya Aliyah yang ini ya. Jadi kita citasi paper Aliyah yang pertama, kita citasi. Kita copy bib tag-nya di sini. Jadi tergantung dari aturannya. Maka kalau misalnya kita citasi di sini, perintahnya cukup satu saja. Kita citasi paling atas ya. Based on misalnya site, cukup pakai tulisan site, kita copy di sini. For word we have to use bla bla. Misalnya. Udah ya. Jadi kita build di sini. Jadi tulisan ini harus ada di sini, merujuk citasi di sini, dan dia otomatis akan tercantum di referensi di sini. Ya, kita coba ya. Nah, ini masih tanda tanya kan? Artinya bib-nya itu belum masuk. Jadi kita masukkan dulu ke bib tag-nya. Kita compile. Kemudian kita build lagi. Nah, ini based on satu ya. Satu apa? Satu tadi. Ini ya, benar ya? Yang ini, bukan? Yang punya itu yang daftar referensi yang ini ya? Iya, Pak. Ya, nah ini kita tidak perlu ngatur format standarnya seperti apa, yang ditulis miring, yang di tanda petik di atasnya yang mana, itu kita tidak peduli, itu sudah diatur oleh lateknya. Kita cukup citasi di sini. Kemudian misalnya kita tambahkan yang lain. Jadi kalau kita ingin ganti baris, kita ini atau learning is effective for Bitcoin. Koin itu gimana? Ini. Bitcoin itu gandeng. Price prediction. Terus citasi yang punya Sena tadi apa keywordnya? Kita lihat. Deep learning baik. Ini ya. Jobcase keluaran. Kita klik di sini. Punya Sena harus otomatis nambah di sini dan ada di sini. Di referensi yang ini, yang kedua kan, citasinya kan yang kedua, ini yang pertama. Maka kita build lagi. Nah, ini ada pertanyaan kan, artinya kita belum masukkan ke bib. Ada tanya. Kemudian kita klik lagi. Ini ada dua, dan di sini otomatis akan ini ya, yang tadi ya, sama seperti yang pertama tadi, kita tidak perlu
pusing-pusing dengan formatnya. Semuanya sudah ada di sini, lengkap ya. Judul artikel, buku, dan halamannya berapa. Karena standarnya itu dia pakai halaman ya. Kita sudah masukkan bibnya, otomatis langsung di situ. Oke ya. Terus yang punya Tian tadi, for misalnya. For apa? Automatic vehicle we have to secure the terus citasi tadi apa tadi di tag ini apa kita lihat di Kian tadi yang mana Nomor 7, Pak. nomor 7 ini ya. Iya, kita Pak. copy di sini di tagnya kita copy di sini. Nah ini ya, masih tanda tanya, kita masukkan. Ini langsung ada 3 di sini, kita cek apakah benar 3 itu. 3 itu, ini benar ya sini ya, anomaly based behavior detection. Iya, Pak, benar, Pak. Nah ini lengkap sekali kan, semuanya tercantum di sini sesuai dengan apa namanya standar penulisan referensinya gimana. Jadi enak ya, jadi kita tidak perlu pusing-pusing. Ini template-nya bisa Anda pakai untuk membuat paper dalam LaTeX ya. Gampang kan? Nanti yang ini saya kirimkan ya, yang versi yang sudah saya modifikasi ini. Oke, jadi yang pertama kita kan harus, biasanya kita akan dianggap kredibel kalau nulis paper itu kalau referensinya bagus penulisannya dan mutakhir ya, maka kita list dulu papernya dalam. Jadi kita tidak membuat rancangan itu tidak perlu pusing-pusing ngatur ininya lagi. Misalnya, kemudian, oke, ada pertanyaan sampai sini? Penyisipan Pak, jadi Pak. Ya. Pak, kalau terkait grafik tuh gimana ya Pak? Grafik itu apa? Grafik grafik chart Pak. Itu gimana masukin nilai grafik? Oke, ada contoh grafiknya nggak? Ada contohnya nggak? Nanti saya kasih. Coba Alia kirim saya contoh grafik. Kirim di Email. Telegram ya, Pak? Oh, email. Oh, siap. Nah, Alia atau Tian atau Sena atau yang lain. Contoh grafik dalam formatnya format gambar ya. Boleh JPEG, boleh seperti yang di sini, JPEG atau PNG. Sudah dikirim ya, Pak? Sebentar. PNG? Iya. Ini ya, misalnya ini.
Ini ya, validation accuracy. Oke, kirim juga ke teman Anda ya, yang mau nyoba ya. Itu. Jadi misalnya saya mau validation and accuracy itu kan di research and discussion kan ya. Research and discussion. Di sini. Misalnya saya ingin mensisipkan gambar di sini. Jadi pertama kita tulis begin figure. Begin figure ya. Kemudian kita tulis kita ingin membuat gambarnya itu di tengah ya. Jadi misalnya begin center atau centering. Setelah itu kita di sini kita kalau enaknya kalau pakai text maker itu di sini tag-tagnya kita tidak perlu apa. Jadi kalau menyisipkan gambar itu pakai infografik, kita tinggal klik di sini. Kita lihat ini gambarnya. Ya. Bikin figur. Kita kasih di sini. Kita lihat ya. Bikin figur. Validation akurasi PNG di sini. Scale-nya 1. Kita lihat dulu ya. Kita lihat seperti apa. Scale itu untuk mengeset gambarnya itu sebesar apa. Kita lihat dulu. Kita kasih yang paling kecil biar 0,1 misalnya. Oh, ternyata kecil sekali di sini. Terus kok nyasar di sini? Nyasar di atas. Maka kita kasih di sini seperti ini. Gambarnya itu harus di sini. Here. Kalau tidak bisa maka di sini tapi di di page ini, di halaman ini. Page, P itu page. Kalau tidak bisa di page ini di ini aja ya, HTTP biasanya seperti itu. Here, kalau tidak bisa di sini, di bagian tempat habis section research and discussion ini ya di top, di halaman, di atas halaman manapun. Kalau nggak bisa di top, di bottom, atau kalau nggak di halaman ini. B. Kita lihat ya. Ini kecil banget. Kita kasih di sini kita misalnya 0,8 gedein. Wah, 0,8 gede sekali. 0,8 kegedean. Kita set 0,5. Jadi kita tidak perlu ngecil besarin. Ini ya. Terus kita lihat, kita kasih caption. Kasih caption. Caption itu keterangannya. Caption. Caption. Aku kasih untuk data testing, data training dan testing. Ini ya, jadi langsung akurasi untuk data training dan testing di sini ya. Terus kalau ingin men-cite gimana? Di sini kita kasih mensitasi, kita kasih label. Ini kita kasih label. Label, misalnya perjanjiannya begini biasanya. Kalau gambar kita kasih label itu seperti kita memberikan identitas. Ini identitas yang kita panggil untuk gambar ini itu apa? Bentar ya. Aduh, ngeheng. Wah, restart ya.
Kita buka lagi. Bentar ya, saya stop dulu. Nggak tahu kenapa ya teks maker di tempat saya itu kadang error begini. Jadi saya kadang-kadang masuk baru aman kalau masuknya sebagai sudo. Tapi sekarang saya masuknya nggak sebagai sudo, kadang-kadang seperti ini. Dikit-dikit. Bentar ya. Oke, masih mengikuti saya? Suara saya kedengaran? Masih Pak. Oke. Jadi ini ya, hasilnya ini. Seperti ini ya, tadi ada tulisan sedikit karena ternyata kalau untuk di tempat saya itu nama filenya itu nggak boleh ada spasi. Ini begitu saya hapus, maka di sini tidak ada lagi ya tadi ya. Jadi di sini ada tulisan gitu ya. Jadi seperti ini. Figur 1 itu sudah otomatis, jadi kita cukup menuliskan captionnya saja. Jadi dengan perintah /caption, akurasi untuk data training dan testing, itu langsung di sini. Kemudian kalau, jadi kan selalu ada begini ya, setiap gambar, tabel, itu harus disitasi gitu ya. Cara mensitasinya gimana? Jadi seringkali kita kalau mensitasi, saya nggak tahu ada di apa, ada fasilitas itu nggak di Word, tetapi kalau di LaTeX itu kita bisa mensitasi persamaan, bisa kita citasi. Jadi kalau misalnya problemnya begini, kalau kita citasi manual itu begitu gambarnya kita hilangkan, kita harus mengedit semuanya. Tetapi dengan LaTeX itu tidak perlu ya. Jadi kalau caranya gimana, kita kasih dulu ini identitas seperti ini ya. Label. Jadi setelah caption kita kasih di sini label. Jadi labelnya itu figur apa misalnya? Figur salah. Kita kasih di sini label. /label figur itu karena kita memiliki label untuk tabel itu biasanya kita kasih tab di depan, kemudian figur itu kita kasih figur, akurasi, training, dan testing misalnya. Panjangan ya, tetapi Anda boleh nanti lihat. Terus kita citasi di sini. berdasarkan
gambar, kita citasi di sini. Ref ya. Kalau citasi gambar itu ini ya, langsung kita lihat di sini. Berdasarkan akurasi gambar ini, kita bisa simpulkan bahwa epoch yang tidak menyebabkan overfitting pada bla bla bla. Nih ya. Kita lihat. Jadi kita kasih label, kita kasih caption, kita kasih label, kemudian kita citasi di sini. Nih ya, berdasarkan gambar 3A. Ternyata ini itu 3A. 3A. Ya, gambarnya ternyata 3A. Coba kita hilangkan ini ya, kok agak aneh. Labelnya kita masukkan. Error lagi, bentar ya. Dikuatin. Iya ya. Oke, terpaksa pakai sudo. Oke, kayaknya saya salah ngasih label. Harusnya labelnya masuk sini kali. Aneh, makanya jadi aneh. Berdasarkan gambar 1 ya. Jadi ini kan gambar 1, figur 1 ya. Jadi langsung otomatis di sini. Terus ini misalnya ini example, ini ada gambar fix 1 PNG. Kita kasih example caption. Fix misalnya fix 1. Fix 1 itu jadi fix 2 di sini ya. Jadi bisa kita citasi di sini, tetapi nanti kalau misalnya kita hapus ini berdasarkan gambar ref fix 1 kita maka bla bla bla. Kita lihat ya. Berdasarkan gambar langsung gambar 2. Nanti misalnya ini tiba-tiba kita ingin hapus ini, gambar ini kita tidak perlukan lagi. Mungkin dari dosen pembimbing atau co-author Anda menyarankan, wah ini gambarnya tidak perlu. Misalnya kita hapus di sini, kita komen. Apa yang terjadi? Jadi apa kita ingin agar fix 2 fix 2 ini menjadi fix 1 dan ini menjadi fix 1 dan ini juga komennya menjadi fix 1. Nah, ini ya, langsung otomatis berubah. Fix 1, bla bla bla. Dan ini gambarnya juga ini jadi fix 1. Begitu ya? Paham ya? Memudahkan kan? Oke, ada lagi pertanyaan? Gambar seperti itu ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau tabel berarti labelnya fix juga ya Pak?
Tabel pakai tab. Oh, paket. Biar nggak bingung. Terus itunya wrap juga ya, Pak? Misalnya ini ya, ini kan sudah ada tabel ya. Tabel, ini cara baca tabel ini jangan bingung ya. Jadi tabel itu judulnya, terus kemudian ini C ini menunjukkan center. Jadi ini menunjukkan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Ya. Kemudian center berarti setiap kolom itu tulisannya ditaruh di tengah gitu ya. Jadi kita lihat, ini labelnya adalah tab 1. Tabel 1 gitu ya. Kita citasi. Melihat dari tabel, kita kasih di sini ref. Ini ya, jadi kita biar enak, itu bukan gambar tapi tabel. Jadi tab di sini, tab 1. Tab, ini sebenarnya terserah Anda sih, mau dikasih nama apa aja boleh. Tapi ini gini ya. Maka bla bla bla. Kita lihat. Ya, langsung tabel 1. Ini ya, sesuai dengan ini. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kok diam? Bingung? Atau masing-masing pada nyoba? Gimana, Angge? Bisa diikuti? Insya Allah bisa Pak, sambil nyoba dikit-dikit Pak. Gampang kan? Ya, sementara masih bisa Pak nanti. Gampang. Coba. Nah, jadi seperti kita belajar Word itu kan kita tidak belajar dari mulai buka file, terus kita hampir semua kita ya, mungkin ada di antara Anda yang memang pakar Word gitu ya. Waktu dulu masih kita sering pakai Word untuk andalan. Tetapi kita kan nggak mengikuti tutorial dari dari cara buka file gimana. Kita kan coba-coba aja kan. Begitu juga dengan pakai LaTeX itu ya sesuai keperluan kita aja. Kita ingin apa, nah itu kita pelajari. Gitu ya. Jadi increment. Jadi kalau kita pakai itu baru kita pelajari. Yang lebih penting adalah flow tadi. Jadi toolsnya pakai Jabrep itu paham dulu. Jadi kalau yang detail misalnya saya tidak tahu cara membuat persamaan, misalnya kita buat persamaan. Jadi seperti tadi saya bilang ya, kita punya tools yang bagus. Jadi umumnya kalau kita melakukan penelitian di bidang kita itu persamaannya sudah standar bentuknya. Jadi saya punya tools. Bukan punya saya, tapi saya install tools yang menurut saya lumayan membantu, itu equal X. Jadi kalau misalnya saya lupa, ini LaTeX-nya apa, saya ketik di sini. Apa ya? Kira-kira ininya gimana? Jadi saya, ini ternyata SQRT. Tampil di sini. Seperti ini. Jadi misalnya saya ingin menuliskan rumus KNN misalnya. A, min, A, D. Misalnya. Itu. Seperti ini. Nah, ini baru kita copy di sini. Misalnya, dan seterusnya ya. Kita copy, klik di sini. Kita ingin buat persamaan itu pakai gini. Begin, equation. Kita klik di sini. Ini langsung urut ya, angkanya tidak perlu kita pusingkan, dia langsung urut. Oh, ini yang kedua, berarti yang kedua. Misalnya kita kasih label. Di sini kita kasih label. Setiap persamaan kan harus kita citasi juga. Label
tabel equation kita tulis dengan X kuadrat misalnya. Kita cek di sini berdasarkan persamaan. Apa tadi? Ininya perintahnya apa? Kalau mencitasi pas ya. Ya, langsung kita kasih. Oh, ini ada equation 1 dan equation kuadrat, maka disimpulkan bahwa dan seterusnya. Kita lihat di sini. Ini langsung berdasarkan persamaan 1 dan 2, kita tidak perlu pusing. Jadi kalau misalnya ini dihapus gitu ya, dihapus, maka ini menjadi persamaan 1 otomatis ya. Ini dihapus, ini dihapus. Begitu ya. Basicnya seperti itu, ininya tinggal nanti Anda coba, nanti Anda bisa ubah sendiri. Ada pertanyaan nggak? Yang pokok-pokoknya sebenarnya sudah saya sampaikan. Jadi kalau Anda mengikuti ini ya metode belajar yang saya anjurkan seperti ini. Jadi Anda langsung coba, kalau nggak ngerti apa itu boleh searching. Kalau nggak ketemu juga, searching itu kadang-kala perlu keterampilan untuk search. Kalau belum terbiasa, mungkin susah untuk menemukan, ya boleh nanti nanya diskusi dengan teman atau dengan saya. Begitu sekali bisa ya, kesananya udah gampang lah. Kalau belajar mulai dari buku itu bagus, cuma akan lama ya. Kalau mulai dari sintak-sintak LaTeX Anda belajar itu bagus, cuma akan lama. Kita kan tidak ingin, tujuan kita kan ingin menulis paper kan. Ini sebagai sarana untuk menuliskan gagasan kita itu ya. Jadi kita pakai cara yang cepat atau dengan tangan kotor. Ya. Dirty hand. Jadi nabrak-nabrak tapi akhirnya sampai tujuan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apa lagi ya? Itu. Nah, kalau tidak ada nggak? Tugas Anda adalah menuangkan apa yang Anda tulis pada saat UTS dalam bentuk draft paper yang ditulis dalam format LaTeX. Anda boleh pakai format yang saya berikan ke Anda untuk memudahkan, atau pakai format yang lain. Ya, sanggup? Deadline kapan, Pak? Malam ini bisa? Oh, jangan, Pak. Dipelajari dulu, Pak. Kan tadi ini masih sambil kerja, Pak. Oh, tapi bekerja sampai jam berapa? Kalau saya sih kan kebetulan saya di kampus swasta, Pak, untuk persiapan yang hari Senin besok. Saya hari Minggu juga kayaknya masuk juga, Pak. Oh iya. Kalau sana jangan tugas gitu, jadi nggak perlu masuk. Oke, jadi ya kapan? Hari Senin, Minggu malam gitu ya. Saya sebenarnya ingin Anda saya kasih tugas yang sederhana tapi fokus dikerjakan gitu, jadi nggak ditunda sampai minggu depan. Jadi hari Senin sudah bisa kerja lagi di tempat Anda ini. Tapi mindahin aja kan, Pak, nggak nambah-nambahin, nggak perlu disempurnakan gitu maksudnya, Pak. Boleh bebas, boleh kalau nggak puas ya disempurnakan. Tetapi untuk tahap ini saya ingin Anda terbiasa menggunakan tools LaTeX. Untuk tahap ini ya. Ya. Kalau untuk kontennya sendiri nanti kita bicarakan ini kan tadi kan saya ngomong kita bicarakan sesuatu yang nggak terlalu serius dulu hari ini. Nah, berarti intinya cuman baru itu doang, Pak. Baru menyalin yang kemarin di UTS disalin ke LaTeX-nya gitu, Pak. Boleh, tetapi lebih bagus lagi kalau ditambahin, kan kemarin kan mungkin terburu-buru kan. Nah, ininya saya bukan hanya Anda selesai mengerjakan tugas enggak, tapi Anda punya draft paper yang standar, yang bagus, yang nanti bisa terserah Anda mau pakai untuk misalnya, nggak tahu apakah syarat Anda untuk mengambil tesis sudah terpenuhi publikasinya,
Kalau sudah penuh ya nanti bisa Anda simpan buat nanti publikasi kalau apa untuk menghadapi sidang tesis misalnya. Atau kalau pengen semangat gitu ya, jangan takut kehabisan ide ya, enggak ya. Kalau semakin Anda semakin fokus, semakin sempit itu ide akan semakin terbuka ya. Jadi jangan waduh disimpan nih nanti takut nanti nggak ada ide itu enggak ya. Jadi ya, yang penting sekarang bikin dengan LaTeX ini Anda tidak akan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk formatting. Jadi Anda bisa lebih fokus ke konten ya. Kemudian misalnya kadang-kala kalau publisher itu pengen, saya ingin minimal referensinya 25 gitu, Anda bisa tambahin di situ tanpa pusing dengan formatting. Jadi bahkan kalau LaTeX ya, kalau Anda tergesa-gesa gitu ya, seperti saya yang biasanya agak grobiakan gitu kalau bikin slide gitu, saya biasa pakai LaTeX ya, dalam waktu 10 menit udah beres gitu LaTeX-nya, asal di kepala sudah ada yang mau ditulis apa ya. Coba pakai pakai PPT gitu, minimal 30 menit Anda. Jadi kalau Anda nanti bikin slide sidang gitu ya, cepat dan konsisten gitu, seperti slide-slide yang saya buat untuk Anda ya, yang beberapa kali kalau Anda pernah ikut kuliah saya sebelumnya atau kuliah ini ya. Saya pakai LaTeX itu mungkin cuma perlu waktu 10-20 menit gitu. Gitu ya, dan semuanya seragam, konsisten gitu. Kan kita tidak bikin slide untuk marketing ya, kalau untuk marketing mungkin harus eye catching atau harus ada gambar wanita cantik, pria ganteng gitu ya. Saya kan ingin Anda menangkap apa yang ingin saya sampaikan dengan clear gitu ya. Itu ya. Begitu makanya saya ingin Anda menggunakan tools LaTeX ini. Oke, tadi yang kesulitan dengan toolsnya sudah terinstall semua. Jadi gini, enak kalau pakai text maker ya, enak itu karena tadi saya tunjukkan ada banyak alat bantunya, text maker, Jabref dan EqualX itu senjata. Kemudian, tetapi kadangkala setelah kita buat di situ, kita perlu misalnya kolaborasi. Kita ingin kolaborasi dengan teman yang lain yang lokasinya kita tidak pernah tidak berdekatan dan mungkin juga di tempat yang berbeda dan jauh, misalnya di luar negeri, di luar kota atau di tempat yang lain. Maka kita bisa upload itu di Overleaf ini. Kemudian ini bisa kolaborasi. Jadi misalnya saya dengan Alia, dengan Tian, dengan Sena, atau dengan Pak Dwi, atau dengan Pak yang lain ya. Saya ingin menuliskan paper bersama-sama, maka kita bisa menuliskan ini sekaligus. Masing-masing bisa ngetik di sini. Kayak kalau kita membuat dokumen di Google Colab. Bukan Google Colab. Google Colab juga bisa kolaborasi, tetapi yang dokumen, bukan programming. PowerPoint PPT-nya, Pak. PowerPoint atau Google Sheet atau Google Doc ya, Google Doc. Tetapi ini dalam LaTeX. Nah, kalau rekomendasi saya sih, kalau sepanjang tools Anda memungkinkan ya, biar tidak boros koneksi internet, ya Anda pakai yang offline. Tapi kadang-kala kalau yang seperti senior Anda semester lalu itu kayaknya pada agak males-malesan gitu, saya minta install Miktex dan Mik alternatifnya kalau nggak Miktex itu kan TextLab ya, agak males-malesan, jadi mereka pada pakai Overleaf ya nggak apa-apa, tapi font size-nya ya Anda perlu koneksi internet gitu ya. Siapa tahu sambil ngelamun gitu ya di kendaraan atau di mana gitu pengen ketik paper gitu, kalau pakai offline kan enak, langsung rapi ini. Jadi nanti kan kalau ada gagasan apa gitu bisa ditulis dulu di sini, di loncat-loncat di. Jadi kalau menulis paper itu saya sarankan jangan nyomot sana tempel sini, nyomot sana tempel sini, tapi gagasan dulu di flow-nya itu
runutkan dulu. Persis seperti ketika kita belajar, bukan kita ya, saya lah, nggak tahu kalau Anda ya, waktu SMP belajar bahasa Indonesia itu kan diajari cara membuat karangan gitu ya, mulai dari outline gitu. Seperti itu ya kita pakai ya. Jadi flow ceritanya itu apa dulu? Kalau saya biasanya sih gambar dan tabel itu saya cantumkan dulu ya. Semua gambar dan tabel saya cantumkan dulu. Kemudian dilakukan penulisan singkat-singkat gitu, analisisnya gimana. Dan untuk mendukung gambar dan tabel ini saya perlu related work-nya apa, baru saya balik, saya tulis depannya gitu. Kemudian metode untuk mendapatkan ini apa, dan seterusnya. Sedikit demi sedikit begitu ya, bukan dari banyak kemudian dikecil-kecilin. Oke, jadi semuanya nanti akan menjadi kalimat kita sendiri dan kita tidak perlu takut menjadi plagiat ya, plagiat. Karena sebagian besar isi paper kita ada di metode dan research and discussion. Kalau metode itu kan kita lakukan, research and discussion itu kan hasil pemikiran kita gitu. Masa kalau kita orisinil, memang kita mengerjakan, masa kita plagiat ya. Yang paling mungkin kemiripan ada mungkin di pendahuluan, di bagian kalau kita ngutip referensi gitu ya. Tetapi itu kan kita ngutip gitu, bukan memplagiat. Begitu ya. Oke, jadi semuanya kayaknya kalau saya tangkap Anda ingin offline ya, ininya ya. Tools yang dipakai ya, jadi bagus ya. Tools tadi diinstal. Kalau kemudian masih resource-nya masih cukup di laptop Anda. Oke, jadi kalau Anda pengen bikin slide cepat-cepat, nanti juga bisa saya sampaikan pakai kelas ya. Ini kelas, namanya kelas ya. Jadi kelas ini, jadi ini ya, dokumen kelas itu bisa diganti macam-macam. Ini menunjukkan bahwa dokumen kelasnya itu conference dengan style IEEE Trans. Tapi ini kelas ini bisa kita ganti, misalnya kita ingin membuat tesis, ini kita ganti menjadi book, jadi buku. Jadi bagian-bagian dari buku itu bukan section tetapi chapter. Chapter habis itu baru section. Atau kita ingin, jadi conference termasuk artikel ya. Jadi kelasnya kelas artikel. Kemudian umumnya yang penting adalah kalau yang paper itu artikel, kelasnya kelas artikel. Kemudian kalau kita ingin bikin presentasi, kelasnya itu Beamer, namanya Beamer. Beamer templates. Misalnya saya menyiapkan bahan kuliah untuk Anda, misalnya ini ya, misalnya di sini. Saya pakai dokumen kelas Beamer. Jadi ya bikinnya gini aja. Kalau slide itu cepat-cepat aja. Jadi bikin frame and frame gitu ya. Jadi saya ngetik aja di sini. Jadi saya tidak perlu turun naik. Kalau ada gambar ya tinggal saya sisipkan. Hasilnya kita bisa ubah-ubah. Misalnya kita ingin pakai template yang lain, ini sudah saya jajarin ya, template yang biasa. Saya ingin yang lain ya tinggal buka saja, misalnya Hanover gitu. Dalam waktu yang tidak lama udah berubah gitu. Wah, ternyata jelek. Saya ingin ini di template-template ini biasanya di share orang ya, di share orang dan menjadi public repository. Saya ingin template ini, ya udah langsung berubah. Itu ya enaknya ya. Mudah-mudahan Anda juga sama seperti saya tertarik ke LaTeX. Kalau Office minded ya nggak apa-apa. Cuma Anda harus bisa. Di kuliah ini Anda harus submit nanti pakai PDF-nya dibuat pakai LaTeX yang tadi. Oke, begitu ya. Oke, seperti yang saya janjikan tadi, yang ini akan saya kirim ke Anda. Ini tadi ya. Jadi latihan LaTeX ya udah ya.
Saya nggak tahu bedanya apa itu. Nanti Anda, kalau saya copy aja semua, nanti terserah Anda mau yang mana. Saya send ke Alia aja. Oke, jadi cara belajarnya mirip seperti kita saat machine learning ya. Jadi kita pakai yang sudah dikerjakan orang, kemudian kita modif sesuai keperluan kita. Oke, boleh dinyalakan kameranya? Izin bertanya boleh Pak? Oh ya, silakan. Sambil Terkait tugas Pak, tugas kan dari tugas UTS, terus kita gunain pakai latex ya Pak? Iya. Nah pertanyaannya, kalau misalkan eksperimennya itu kemarin masih hasil sementara bagaimana Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau untuk jadi paper sempurna utuh kan masih belum bisa ya. Karena kayak saya sendiri kan ini masih mengalami kesulitan juga kan. Iya, iya. Nah itu bagaimana ya Pak? Kalau memang Bapak mintanya kan dalam sebuah bentuk satu paper utuh misalnya gitu. Ya, kita foto dulu ya, dinyalakan dulu ini, videonya. Ya. Tinggal 3 menit ya. Oke, 1, 2, 3. Boleh ya? Oke, jadi gini, memang itu proses ya, proses learning proses, tetapi yang saya tekankan di kuliah ini itu adalah strukturnya. Jadi struktur dari paper yang bagus dan standar itu cara berceritanya seperti apa. Jadi pakai data eksperimen yang sudah Anda dapatkan sekarang. Jadi cara bercerita paper itu biasanya standar. Cerita apa dulu. Nah, itu yang tentu saja untuk membuat paper yang bagus itu tidak bisa, kadang bisa cepat sekali kalau tiba-tiba celing ada ide, tetapi kadang juga harus eksperimennya harus banyak, apalagi kalau sambil belajar. Hampir semua peneliti itu begitu ya, dia tidak selesai belajar baru eksperimen, tetapi eksperimen kemudian dipelajari ininya apa basic knowledge-nya apa. Oh ternyata ada, jadi paralel seperti itu biasa. Jadi pakai hasil paling bagus yang bisa Anda dapatkan dulu sekarang. Yang saya tekankan di acara kita kuliah ini adalah strukturnya. Jadi kalau pendahuluan itu harus cerita apa sih? Kalau metode itu harus cerita apa? Kalau research and discussion itu menampilkan apa gitu. Itu ya. Ya Aliyah ya. Tentu saja akan bagus kalau sudah, oh ini saya sudah lebih baru dari paper ini gitu. Itu bagus, tetapi itu kan kadang kalau untuk hal yang baru, terutama yang mungkin yang saya juga masih belajar tentang deep learning itu juga perlu waktu. Ada plus minusnya ya, kalau langsung celing ketemu gitu mungkin kebetulan yang tidak bisa diulang gitu. Tapi kita tugasnya jadi cepat selesai. Tetapi kalau kita menggunakan sesuatu yang baru, misalnya deep learning arsitektur yang baru, maka kemungkinan kita untuk mendapatkan publikasi yang bagus juga lebih besar, tetapi perlu waktu. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini adalah kita diskusikan cara membuat paper yang standar. Untuk membuat paper yang standar dan bagus, tentu saja yang pertama harus ada novelty dulu. Nah, menemukan novelty itu kan perlu waktu. Kita tidak bisa menunggu mengajarkan itu sampai Anda ketemu novelty, jadi paralel aja. Ya. Jadi titik tekannya adalah struktur. Kalau titik tekan tugas yang sekarang itu adalah
Anda terbiasa dengan LaTeX. Ya, itu ya, Ali ya. Ya Pak. Pak, untuk formatnya sendiri bebas atau gimana? Bebas sih, tapi kalau Anda tidak punya preferensi, pakai aja template yang saya bagikan ke Anda barusan ya. Ya, baik Pak. Anda lebih cepat ya, lebih cepat. Sama ini benar Pak, Minggu malam, nggak bisa Rabu malam Pak. Rabu malam? Iya. Nah, terserah Anda sih. Semakin cepat bebas kan semakin bagus. Iya. Malam Kenapa? Sabtu aja Pak, malam Sabtu. Ada apa dengan hari Rabu? Apa namanya, hari Rabu kan tanggal merah. Hari baik. Oh. Hari besok kan Minggu libur juga, cuma hari Senin kayaknya bakal banyak kerjaan Pak. Ya, boleh. Hari Rabu ya. Oke. Makasih Pak. Oke. Ya. Oke ya, terima kasih semuanya. Selamat bermalam minggu. Kita selingan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Anda maksimalkan penggunaannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.